Mas, saya masukkan di di grup Kagama ya. Bagi saya Pak Fuad, seperti halnya Bapak, ini ada dua respon. Jadi merasa tersanjung, sekaligus juga merasa apa agak direndahkan dari sisi asosiasi kelembagaan tadi itu. Dan itulah tugas perguruan tinggi, tugas academic environment yang harus memfasilitasi setiap mahasiswa itu untuk bisa mengembangkan segenap potensi yang dimiliki untuk bisa berkembang secara maksimal. Bahwa kuliah di Universitas LPTK di bidang studi apapun, itu sesungguhnya saya sangat sama membanggakannya dengan kuliah di perguruan tinggi non Universitas LPTK. Saya tentu juga menyambut baik atas penerbitan buku ini dan saya betul-betul sangat menyukai judul yang dituliskan, Mengakar dan Menyebar. Itu puitis sekali dan sekaligus juga menunjukkan betapa bahwa para alumni IKIP Bandung, UPI, itu sesungguhnya punya basis yang sangat kokoh, secara afiliasi kelembagaan sangat kuat karena punya sejarah panjang dalam sejarah pendidikan Indonesia. Maka sesungguhnya IKIP Bandung juga punya sejarah besar dan punya referensi tokoh sejarah yang sangat luar biasa. Saya kuliah di jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan itu juga tidak terbayangkan karena nama jurusan saja itu seram sekali dan saya tidak membayangkan ini akan menjadi apa nanti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dan Bapak sekalian. Ini salam hormat kepada Pak Rektor, Profesor Salahuddin, dan juga para senior, para guru, Profesor Fuad Hamid, Pak Ketum, dan juga Pak Sekjen, dan Pak Menteri Koperasi, Pak Teten, dan yang lain-lain. Saya melengkapi saja dari apa yang sudah disampaikan oleh para senior tadi, karena riwayat saya sebagai aktivis di IKIP Bandung tentu tidak segemilang Profesor Fuad maupun juga Pak Enggar, dan juga tidak secemerlang seperti Pak Teten sebagai aktivis pergerakan di bidang anti korupsi dan kemudian mengantarkan beliau sampai ke pencapaian tertinggi dalam jabatan publik yang betul-betul itu menggambarkan bahwa selain academic talent yang sangat canggih, yang sangat bagus, tapi juga daya juangnya sangat luar biasa dan itu menjadi inspirasi bagi kita semua, terutama mungkin para mahasiswa yang junior beliau dan juga generasi baru. Saya tentu juga menyambut baik atas penerbitan buku ini dan saya betul-betul sangat menyukai judul yang dituliskan itu, yang dipilih, Mengakar dan Menyebar. Itu puitis sekali dan sekaligus juga menunjukkan betapa bahwa para alumni IKIP Bandung, UPI, itu sesungguhnya punya basis yang sangat kokoh, secara afiliasi kelembagaan sangat kuat karena punya sejarah panjang dalam sejarah pendidikan Indonesia. Dan kalau sebagai mahasiswa, sebagai alumni, siapa saja yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau universitas manapun, pasti punya rasa bangga tertentu. Dan kalau misalnya sebagai mahasiswa ITB punya kebanggaan karena punya Bung Karno, punya Pak Habibie, demikian juga UGM punya Sri Sultan Hamengkubuwono, maka sesungguhnya IKIP Bandung juga punya sejarah besar dan punya referensi tokoh sejarah yang sangat luar biasa. Dan saya kira itu juga memberi pijakan itu. Kita mengenal Profesor Muhammad Yamin, itu saya kira juga menunjukkan betapa bahwa peran kesejarahan secara kelembagaan IKIP Bandung sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memajukan pendidikan Indonesia melalui pendidikan bagi para guru, itu sumbangannya sangat luar biasa, sangat besar. Dan tadi saya ingin melanjutkan juga cerita anekdotal yang tadi disampaikan oleh Profesor Fuad tadi, sebagai pejabat publik yang
menempati posisi sangat bagus, mulai dari di Kementerian Dikbud maupun juga di Kementerian Koordinator Kesejahteraan Sosial ketika itu, atau juga Pembangunan Manusia dan Masyarakat sekarang. Setiap kali disebut asal dari mana dan disebut Bandung, selalu asosiasinya itu kepada ITB, atau kalau misalnya dari kota lain selalu asosiasinya juga pada perguruan tinggi yang sudah disebut sebagai sangat ternama itu. Bapak dan Ibu sekalian, ketika saya kuliah di jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan, itu juga tidak terbayangkan karena nama jurusan saja itu seram sekali, dan saya tidak membayangkan ini akan menjadi apa nanti, filsafat. Dan ketika semester pertama, pekan pertama, itu saya masih ingat sekali ditanya oleh Profesor Pak Raharjo, Pak Raharjo namanya, saya agak lupa juga, tentang sejarah perang Eropa, tentang beberapa tokoh filsafat, apakah Nietzsche, apakah Heidegger itu. Yang waktu itu saya tidak punya bayangan sekali, nggak punya referensi masuk filsafat, karena saya betul-betul dari lembaga pendidikan di pesantren di pantai utara Jawa itu, dan tidak mengenal itu tokoh-tokoh pemikir dunia seperti itu. Dan banyak yang orang punya pengalaman seperti saya memilih jurusan itu, dan pada umumnya orang yang mungkin tidak kerasan itu. Tapi ada dosen yang meyakinkan Anda tidak perlu risau dengan menempuh pendidikan di jurusan filsafat sosiologi pendidikan. Yang penting adalah bahwa Anda harus menekuni bidang ilmu itu, Anda harus banyak membaca, dan Anda harus memperluas pergaulan. Jadi berinteraksi, dan itulah yang kemudian kita definisikan sebagai pentingnya kita terlibat dalam gerakan dan aktivisme kemahasiswaan. Dan jalan kemudian juga tak terbayangkan sebagai seorang lulusan sarjana filsafat kemudian pergi ke Bappenas. Bappenas itu asosiasinya itu adalah selalu dihuni oleh, kalau bukan ekonom UI atau ekonom UGM, ya insinyur ITB atau insinyur IPB. Dan Pak Fuad, ketika saya masuk dan berkiprah sekian lama di Bappenas, menyampaikan presentasi, terlibat dalam forum di mana-mana, ketika menyampaikan presentasi dan menyampaikan pokok-pokok dalam seminar itu selalu ditanya, Anda dulu sekolah di mana? Bapak dulu sekolah di mana? Saya sengaja tidak menyebut nama perguruan tingginya. Saya katakan saja seperti Pak Fuad, saya dari Bandung dulu. Dan selalu tanpa bertanya saya sekolah di mana, oh iya saya juga punya kawan itu dulu di planologi ITB atau di teknik itu Sri ITB, angkatan sekian akan sekian gitu. Suatu kali juga saya mempresentasikan tentang sesuatu, ketika bertanya saya juga sebut dari ini. Saya kira Bapak Fakultas Ekonomi UI. Ada yang sampai sekarang kawan-kawan dari dari mana di Bappenas itu berusaha dan mengajak saya ke masuk WA grupnya alumni UGM. Mas, saya masukkan di grup Kagama ya. Bagi saya Pak Fuad, seperti halnya Bapak, ini ada dua respon. Jadi merasa tersanjung, sekaligus juga merasa agak direndahkan dari sisi asosiasi kelembagaan tadi itu. Jadi dikira orang yang bisa menyampaikan pokok-pokok pikiran atau berprestasi bagus itu hanya dari UI, TB, atau yang lain-lain itu. Jadi betul-betul mixed feeling ketika ada siapa saja yang bertanya dan kemudian responnya seperti itu, sama seperti hanya Pak Fuad. Tapi yang ditulis di dalam buku ini itu sekaligus juga menunjukkan betapa bahwa expose dan riwayat kesarjanaan siapa saja alumni dan menekuni bidang apa saja itu menjadi ya bagi yang bidang profesinya itu linier tentu sangat bagus ya. Tapi seperti Pak Teten atau seperti juga Pak Enggar kan itu berkebalikan dan bahkan juga mengalami deviasi yang entah berapa derajat itu kan, 180 derajat itu garis profesionalnya dengan latar belakang pendidikannya itu. Itulah yang kemudian saya kira dalam ilmu psikologi kognitif
kita kemudian tahu, itu yang kita sebut sebagai multiple intelligences itu. Jadi kecerdasan jamak. Orang bisa saja secara punya academic talent bercabang-cabang dalam sisi keilmuan itu, dan orang bisa berprestasi, bisa menampilkan kinerja yang sangat bagus, lebih dari satu aspek, lebih dari satu dimensi. Dan itulah tugas perguruan tinggi, tugas academic environment yang harus memfasilitasi setiap mahasiswa itu untuk bisa mengembangkan segenap potensi yang dimiliki untuk bisa berkembang secara maksimal. Dan saya kira kita semuanya, saya pribadi bersyukur dan berterima kasih kepada para dosen, pada para guru, pada senior, dan terutama adalah bukan saja yang memberi perkuliahan di ruang pembelajaran, di ruang kelas, tapi yang melatih untuk supaya punya social skills, soft skills ketika terlibat dalam aktivisme kemahasiswaan itu. Dan kalau kita merujuk pada profil banyak tokoh yang diulas, saya kira bukan hanya di buku ini ya, tapi para sarjana lulusan perguruan tinggi manapun, itu saya kira dua hal yang sangat menentukan itu, aktivis intelektual itulah yang kombinasi yang sangat luar biasa yang menentukan garis pengembangan karir profesional di masa depan bagi setiap mahasiswa, setiap sarjana, setiap lulusan perguruan tinggi itu. Dan kita tentu saja dengan penuh bangga dan rasa percaya diri yang terus-menerus harus dipupuk dan dikuatkan, bahwa kuliah di Universitas LPTK di bidang studi apapun itu sesungguhnya saya sangat sama membanggakannya dengan kuliah di perguruan tinggi non Universitas LPTK. Karena yang terpenting tadi itu adalah multiple intelligences difasilitasi oleh lingkungan akademik yang baik, yang mendukung bagi pengembangan talenta-talenta yang setiap mahasiswa, setiap individu itu punya. Dan kalau yang juga sangat yang penting itu adalah yang kerap kita ini agak mengabaikan penguasaan bahasa. Kalau Pak Fuad atau Pak Engga yang memang lulusan bahasa Inggris, tentu keterampilan bahasa Inggrisnya tidak diragukan. Nah, kalau mungkin sekarang juga sudah tidak terlalu masalah untuk generasi baru sekarang ya. Betapa bahwa bahasa itu sangat penting, karena itu adalah membuka pintu bagi pengetahuan yang lain, untuk akses ke pengetahuan yang lain. Jadi kita mungkin perlu juga terus-menerus memberi penguatan itu dari sisi penguasaan bahasa itu, karena orang hanya bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi master doktor ke luar negeri itu dengan kecakapan bahasa yang sangat baik. Kita ingin mengatakan dengan sepenuh hati bahwa dengan menempuh pendidikan di UPI, selain penting untuk menjadi guru dan bisa menekuni bidang profesi yang lain, dan kalau kita lihat begitu IKIP bertransformasi menjadi UPI sebagaimana yang sekarang sudah berlangsung 20 tahun lebih, 20 atau 21 tahun, itu menunjukkan sesungguhnya ada perkembangan yang sangat positif. Karena dari sisi animo peminatan mahasiswa masuk ke UPI atau ke Universitas LPTK lain itu semakin tinggi dan semakin besar. Bukan saja karena populasi lulusan sekolah menengah itu tinggi, tapi juga memang peminatan untuk masuk ke universitas yang dulu IKIP itu adalah juga memang bertambah tinggi, karena sama menjanjikannya juga. Kami ingin bercerita sedikit bahwa di Papenas, sebagaimana kemarin tadi saya sampaikan, itu adalah dominasi perguruan tinggi ya 5 besar atau 10 besar itu yang bagus-bagus dalam perankingan di Kementerian Dikbud itu. Nah, sudah beberapa tahun sekarang ini, mungkin 3 tahun yang terakhir itu sudah mulai itu yang lulusan UNJ, lulusan UNY, lulusan Negeri Malang itu yang diterima di Bappenas. Saya belum ketemu yang lulusan UPI, tapi menunjukkan bahwa yang dulu dari IKIP itu semakin baik yang masuk ke universitas pendidikan seperti halnya di Universitas UPI ini. Dan itu menunjukkan bahwa semakin banyaknya peminatan, maka
entrance rate-nya itu makin tinggi, makin ketat. Dan itu artinya bahwa kita memang punya peluang untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa terbaik, dan sekali lagi bahwa membangun lingkungan akademik yang kondusif bagi perkembangan akademik talent yang bagus itulah yang menentukan bagi lulusan yang bagi sarjana, bagi mahasiswa yang kuliah di UPI itu. Kita berharap kiprah mereka akan semakin bersinar dan makin mengakar, sebagaimana juga generasi para senior, Pak Fuad dan juga Pak Enggar dan yang lain-lain. Kemudian mereka memberikan sumbangan setara, sama, atau bahkan bisa melampaui dari generasi yang lama itu. Saya mengakhiri sampai di sini saja sebagai sekedar sharing, itu mudah-mudahan menambah dan memperkaya apa yang sudah disampaikan oleh kedua beliau tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada senior yang lain juga mungkin bisa diminta pandangan, Prof. Rahmat Wahab atau juga Pak Soleh Hidayat. Kedua beliau adalah rektor yang punya pengalaman panjang memimpin perguruan tinggi. Saya ingin menebarkan dua hal saja, bagaimana membangun sinergi dan apakah bisa kita bekerja sama mengonsolidasikan seluruh sumber daya yang kita punya untuk memajukan UPI. Sangat bisa, dan sebagaimana diindikasikan juga dalam rekaman buku yang sudah diterbitkan itu, dan juga termasuk kiprah yang selama ini sudah kita ikuti bersama para alumni Universitas Pendidikan Indonesia di berbagai tempat di wilayah pengabdian di bidang profesi yang beragam, itu sesungguhnya adalah menggambarkan betapa semua lulusan dan sarjana alumni UP itu bisa masuk ke wilayah pengabdian dan lapangan profesi manapun. Dan jika dikonsolidasikan dengan baik, tentu akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi upaya memajukan UPI. Nah, tadi dikatakan bahwa kita memang harus menekankan betapa bahwa memang kita harus menekuni satu bidang keilmuan, memberi penguatan akademik bagi mahasiswa yang kuliah di UP itu memilih prodi apa saja. Tapi yang harus diketahui juga adalah bahwa di era yang paling baru, perkembangan terbaru di dunia keilmuan itu, batasan keilmuan itu menjadi agak longgar. Ada satu buku baru ini yang bagus sekali. Ini judulnya saja menarik, Scientific Knowledge and the Transgression of Boundaries. Menggambarkan bahwa sekarang bukan eranya lagi lintas disiplin atau antar disiplin, ini transgresi. Jadi ada lompatan, ada intervensi yang bermacam-macam bidang ilmu untuk bisa melakukan analisis atas suatu masalah. Dan sambil kita tetap memperkuat satu bidang ilmu yang menjadi keahlian kita, keahlian para sarjana, keahlian para mahasiswa yang kuliah di UPI, tapi juga harus diajarkan untuk supaya tadi membuka perspektif dalam konteks transgression of boundaries tadi itu. Karena itu membuka wawasan baru dan sangat relevan dengan perkembangan dinamis, perkembangan keilmuan yang sekarang sedang berlangsung. Dan mudah-mudahan jika Pak Rektor atau jajaran masih ada, kita itu mungkin boleh mengadopsi ya pengalaman atau tata kelola perguruan tinggi di luar negeri itu, yang memberi kesempatan lulusan berbeda universitas untuk mengajar di satu perguruan tinggi. Jadi mungkin karena UPI sudah badan hukum ya, akan lebih longgar dan lebih leluasa. Misalnya karena juga sudah membuka bidang-bidang prodi-prodi non pendidikan, apakah ekonomi, apakah sosiologi atau apa yang lain, bisa merekrut dosen-dosen yang berbeda, yang lulusan dari perguruan tinggi yang berbeda gitu, dan untuk disiplin ilmu yang diperlukan. Karena ini tradisi akademik seperti inilah yang membuat terjadinya apa yang kita sebut kalau dalam pengalaman di negara-negara barat, di Eropa atau Amerika, itu cross fertilization dari sisi pengembangan keilmuan. Jadi kalau kita tahu bahwa misalnya lulusan Cornell itu dia tidak akan serta-merta langsung direkrut menjadi dosen di Cornell, atau lulusan Chicago. Mereka akan sangat bangga kalau lulusan itu menjadi dosen terlebih dulu di perguruan tinggi lain. Lulusan Chicago mengajar di Johns Hopkins atau di Stanford, demikian juga sebaliknya. Dan setelah sekian dekade barulah kemudian kalau mau kembali itu bisa kembali ke universitas asal, dan disitulah terjadi cross fertilization secara keilmuan itu. Dan itu yang memperkuat dan bisa menumbuhkan tradisi akademik yang dengan latar belakang kesarjanaan
perguruan tinggi yang bervariasi itu. Itu yang akan bisa semakin memperkaya pengembangan kelembagaan sebagai perguruan tinggi. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih.